Selamat pagi pemirsa, saya Maria Utasoid kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 CR Saragih tinjau pendistribusian sembako kepada masyarakat. Satu orang PDP positif corona di Serdang Bedakai meninggal dunia. Warga tolak pasien COVID-19 dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Porsea. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita silang sumut hari ini pagi selengkapnya. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Simalungun sampai saat ini masih terus menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat yang mengalami dampak ekonomi akibat wabah virus corona. Pada tahap pertama, pemerintah Kabupaten Simalungun telah menyalurkan bantuan sebanyak 17.000 paket dari total 60.000 paket yang akan disalurkan kepada masyarakat secara bertahap. Pemerintah Kabupaten Simalungun hingga saat ini masih terus berupaya membagikan paket sembako yang akan didistribusikan kepada masyarakat melalui kepala desa atau pangulu di setiap nagori se-Kabupaten Simalungun. Untuk memastikan paket sembako yang akan dibagikan dalam kondisi baik dan tepat sasaran, Bupati Simalungun CR Saragih selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menunjukkan kepeduliannya untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat. Di tengah pandemi yang tengah mewabah, CR Saragih masih terus melakukan monitoring ke setiap nagori maupun kecamatan untuk bertemu dengan masyarakatnya, seperti yang dilakukan kepada warga di Nagori Tigabolon, Kecamatan Sidamani, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Dalam kegiatan ini, CR Saragih langsung melakukan pembagian sembako untuk masyarakat di nagori tersebut. Ia juga memberikan sedikit rezekinya untuk diberikan kepada warga yang kondisi ekonominya sangat kurang mampu. Tidak hanya itu, CR Saragih juga memastikan kondisi kemasan sembako yang dibagikan dalam keadaan baik. Kepedulian CR Saragih mendapat apresiasi dari masyarakat, salah satunya Rotua Lasmawati Simangunsong. Ibu dua anak ini langsung mendapat bantuan dari Bupati Simalungun berupa sembako dan uang tunai. Bantuan yang didapat kiranya dapat meringankan beban ekonomi keluarganya akibat dampak pandemi COVID-19. Terima kasih buat Bapak kita Simalungun, Bapak Bupati CR Saragih, karena saya mendapatkan sebuah bantuan dari musibah dari COVID-19 ini berupa ini alat sembako dan sedikit ada uang rezeki dari Bapak itu. Harapan saya mudah-mudahan musibah ini bisa segera hilang dan aktivitas lancar. Selain membagikan sembako, CR Saragih juga membagikan masker gratis kepada masyarakat. Masker yang dibagikan merupakan produk hasil UMKM masyarakat bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Simalungun. Bupati Simalungun CR Saragih mengatakan, pemberian bantuan sembako di Simalungun tahap pertama ini yang sudah disalurkan sebanyak 17.000 paket dari total 60.000 paket yang akan disalurkan kepada masyarakat secara bertahap. Untuk sistem penyaluran paket sembako dilakukan dari pintu ke pintu oleh pihak desa atau nagori guna menghindari pengumpulan massa. Untuk di Nagori Tigabolon sendiri, pemerintah Kabupaten Simalungun memberikan bantuan sembako sebanyak 195 paket yang akan dibagikan kepada masyarakat. Jumlah yang diberikan pemerintah kabupaten berdasarkan data yang diterima dari pihak Nagori. Kita memberikan bantuan sembako khususnya ke masyarakat yang sudah diberikan datanya oleh Pangulu dan Camat. Jumlahnya seluruhnya di Kabupaten Simalungun tahap pertama ini kita salurkan adalah 60.000. Dan ini bertahap, sekarang yang sudah disalurkan sekitar 17.000 yang sudah disalurkan. Dan ini terus tiap hari. Dan sekaligus kami juga mengunjungi khususnya orang-orang yang tidak mampu langsung. Kami juga memberikan bantuan sedikit
yang bisa kita berikan kepada khususnya orang-orang yang sangat kekurangan. Jadi bukan hanya sembako itu aja, tapi adalah kita berikan amplop yang isinya mungkin bisa dimanfaatkan mereka dalam menangani COVID ini, ya, supaya para bapak ibu yang susah ini bisa mendoakan Kabupaten Simalungun supaya cepat berakhir COVID ini. Dan inilah kegiatan kita sekalian membagikan masker. Dan ini terus berlanjut. Kiranya dengan pembagian masker ini juga masyarakat Simalungun ini bisa cepat terputus dengan mata rantai COVID ini. Berkat bantuan sembako dan uang tunai yang diberikan Bupati Simalungun kepada masyarakat kurang mampu, menjadi salah satu upaya bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Sehingga bantuan yang diberikan dari pemerintah dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat yang membutuhkan. Kita berterima kasih lah, bisa kita dibantu meskipun sedikit, tapi Terima kasih besar manfaatnya. Terima kasih lah sama Tuhan. Bupati. Apa aja tadi dapatnya Pak? Dapat sembako ya Pak ya? Ya, dapat sembako. Ya, terima kasih banyak lah buat Bupati sama rombongannya. Kunjungan JR Saragi di Nagori Tigabolon disambut antusias warga dengan perhatiannya sebagai bupati dalam penanganan pencegahan COVID-19 di Simalungun dengan harapan pandemi ini dapat berakhir. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Ratusan warga Kota Medan menyerbu kantor Dinas Sosial Medan. Kedatangan warga di tengah pandemi COVID-19 ini untuk mendaftar sebagai calon penerima bantuan sosial. Warga yang datang sudah melanggar physical distancing dengan berkerumun dan berdesakan. Bahkan ada warga yang tidak menggunakan masker. Ratusan warga berkerumun dan berdesakan di kantor Dinas Sosial Jalan Pinang Baris, Medan, Sumatera Utara. Kedatangan warga untuk mendaftarkan sebagai calon penerima bantuan dari Kementerian Sosial senilai Rp600.000 per bulan selama 3 bulan. Warga yang mendatangi kantor Dinas Sosial Medan ini telah melanggar aturan physical distancing. Warga berkerumun untuk mengumpulkan berkas. Tak sedikit juga warga yang tidak menggunakan masker meski di tengah pandemi COVID-19. Seorang warga mengatakan dirinya inisiatif datang ke kantor Dinas Sosial Kota Medan untuk mendaftar. Aku ini dari tetanggaku, dari aku datang ke rumah urus ses katanya, apa itu kakak urus 2 lembar baru fotokopi KTP katanya gitu. Jadi aku datang ke sini, nggak pernah aku dapat apa-apa. Jadi aku langsung ke sini, ke Peling pun nggak pernah datang ke rumah. Dari kelurahan memang belum pernah didatang? Nggak pernah. Sementara Kadis Sosial Kota Medan Endar Lubis mengatakan, Kota Medan sendiri mendapatkan kuota sebanyak 63.155 kepala keluarga yang menerima bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Tidak tahu persisnya yang aspirasi masyarakat yang datang mendaftar ke Dinas Sosial ini, tetapi secara dominan saya melihat mereka ini umumnya ingin memperoleh bantuan sosial tunai yang bersumber dari PBN melalui Kemensos RI. Nah, jadi perlu saya sampaikan bahwa BST ini Kota Medan ini mendapat kuota sebesar 63.155 KK. Selanjutnya untuk mengisi kuota ini sesuai dengan petunjuk yang ada, sesuai dengan surat Menteri Sosial RI ya, sesuai dengan pengarahan-pengarahan juga melalui telekonferensi. Yang pertama sumbernya ada DTKS. Nah, DTKS itu data terpadu kesejahteraan sosial. Warga yang datang ke Dinas Sosial Medan ini mengaku tidak takut dengan ramainya warga yang berkerumun di tengah pandemi COVID-19 karena menurutnya saat ini kondisi ekonomi warga sudah sulit dan sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah.
Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pasca terbakarnya kapal Jack Lila di Belawan, Sumatera Utara, Kepolisian Daerah Sumatera Utara telah memeriksa 12 orang saksi yang merupakan pekerja dari PT Waruna Nusa Sentana Shipyard. Kepolisian Daerah Sumatera Utara telah memeriksa sebanyak 12 saksi yang merupakan pekerja dalam peristiwa terbakarnya kapal Jack Lila milik PT Waruna Nusa Sentana Shipyard pada saat melakukan perawatan di salah satu galangan kapal di kawasan Jalan Raya Pelabuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Sumatera Utara. Hingga kini tim Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Medan masih belum dapat melakukan proses penyelidikan lebih lanjut. Hal ini dikarenakan tim laboratorium belum dapat masuk ke badan kapal, karena hingga saat ini keadaan kapal masih panas. Jika dalam waktu 24 jam kondisi kapal sudah aman, tim akan melakukan proses penyelidikan. Untuk sementara, Polda Sumatera Utara menetapkan bahwa ini adalah kecelakaan kerja. Namun, untuk meneliti asal-usul api, tim Laboratorium Forensik Cabang Medan akan membuktikannya. Akan memeriksa penyebab kebakaran belum bisa masuk hingga hari ini. Mudah-mudahan dalam waktu 24 jam kondisi kapal sudah mendingin, maka tim kita bisa masuk. Saat ini Kapolres KP3 Belawan sudah memeriksa 12 orang. Dan kita berharap bahwa semua dari pihak perusahaan juga akan bekerja sama dengan kita supaya bisa kita ungkap apa ya sebenarnya yang terjadi menimpa kapal tanker yang terbakar ini. Polisi masih belum bisa memastikan penyebab terbakarnya kapal tanker yang mengakibatkan 29 orang menjadi korban. 15 diantaranya luka ringan, 7 dirawat inap dan 7 orang meninggal dunia. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Satu orang PDP positif corona di Serdang Bedagai meninggal dunia. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, satu orang warga asal Serdang Bedagai yang sebelumnya berstatus sebagai PDP dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil swab tes kini meninggal dunia setelah sebelumnya sempat mendapat perawatan di RSUP Adam Malik Medan. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Serdang Bedagai Surkiman dalam konferensi persnya siang tadi, per tanggal 10 Mei 2020, jumlah ODP COVID-19 di Serdang Bedagai sebanyak 774 orang, di mana 755 telah selesai masa pemantauan dan 19 orang masih dalam pemantauan serta 2 ODP meninggal dunia. Sementara itu, total PDP hingga saat ini berjumlah 32 orang. Terdiri dari 23 orang telah selesai masa pengawasan, 5 orang masih dalam fase pengawasan, dan 4 orang meninggal dunia. Keempat korban yang meninggal terdiri dari 2 laki-laki dan 2 perempuan. Keempat PDP yang meninggal, 2 diantaranya setelah menjalani perawatan di RSUD Sultan Sulaiman Serdang Bedagai, 1 orang di RSU Royal Prima Medan, dan 1 orang lagi di RSU Murni Teguh Medan. Diinformasikan juga seorang laki-laki berinisial A, 26 tahun, warga Kecamatan Dolok Masihul yang sebelumnya berstatus PDP meninggal dunia setelah sebelumnya mendapat perawatan di RSUP Adam Malik Medan. Dari hasil pemeriksaan swab tes pada tanggal 9 Mei 2020, korban dinyatakan positif COVID-19 dan kemudian dimakamkan di pemakaman Simalingkar Medan. Sebelum dibawa ke RSUP Adam Malik Medan, korban memiliki riwayat baru pulang dari Jakarta untuk berobat ke kampung halamannya karena memiliki penyakit. Diinformasikan juga seorang laki-laki berinisial
AJAS, warga Kecamatan Dolok Masyul, umur 26 tahun, yang sebelumnya berstatus PDP, meninggal di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik, Medan, pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 dimakamkan di pemakaman Simalingkar berdasarkan hasil swab tanggal 9 bulan 5 yang bersangkutan dinyatakan positif COVID-19. Saat ini keluarga korban yang kontak langsung dan yang ada riwayat berhubungan dengan korban ditetapkan sebagai OTG dan dilakukan pemantauan isolasi selama 14 hari. Alex Garingging melaporkan untuk Evarina TV. Brigadir Henry Nalom Opusunggu sebagai Kanit Laka Polres Samosir menebus jenazah korban laka lantas dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Dairi. Atas aksinya tersebut, Kapolda Sumatera Utara mengundangnya ke Makopolda Sumatera Utara. Kanit Laka Polres Samosir yakni Brigadir Henry Nalom Opusunggu menebus jenazah korban laka lantas dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Atas perbuatannya tersebut, ia mendapat undangan dari Kapolda Sumatera Utara ke Makopolda Sumut. Selain itu, 1 unit sepeda motor serta uang 10 juta rupiah diberikan langsung oleh Kapolres Samosir sebagai bentuk apresiasi terhadap anggotanya usai sertijab Kasat Lantas serta Kasat Reskrim di Makopolres Samosir. Sebelumnya penembusan jenazah yang dilakukan brigadir ini menjadi pemberitaan di banyak media. Jenazah yang ditebus merupakan korban laka lantas yang terjadi di Jalin Sumtele, Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara pada Minggu malam lalu. Korban tewas merupakan buruh tani ditabrak oleh pengendara sepeda motor saat berjalan kaki melintas di Jalin Sumtele. Kepala Desa Hariara Pintu memberitahukan peristiwa tersebut kepada Satlantas Polres Samosir. Kemudian warga pun segera membawa kedua korban ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Namun pada akhirnya korban pun tewas. Korban merupakan warga Desa Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara bernama Walfred Sihombing. Rasa iba kepada keluarga korban mendorong brigadir tersebut menggunakan uang pribadi menebus jenazah kepada pihak rumah sakit, termasuk juga biaya ambulans serta pembelian peti jenazah. Akhirnya pihak keluarga korban pun membawa jenazah untuk dikebumikan. Memang keluarga tersebut berdampak COVID karena mereka hanya menjual buah-buahan saja dan tidak mampu membayar rumah sakit tersebut untuk menebus, sehingga mereka tidak datang. Dan ada tindakan anggota untuk mengurusi semua itu sampai selesai. Bapak Kapolda ingin memberikan penghargaan dan ingin berbincang kepada anggota tersebut. Ya, tetap tugas pokoknya, tetapi bertambah lagi tugas itu, memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Mungkin itu yang menjadi motivasi bagi anggota kami sehingga dia berbuat seperti itu. Sementara Brigadir Henry Nalom Opusunggu tidak menyangka mendapat undangan khusus dari Kapolda Sumatera Utara serta perhatian dari Kapolres Samosir atas perbuatan terpujinya itu. Bisa seperti ini saya sangat terharu dan semoga ini menjadi berkat bagi seluruh masyarakat Samosir, khususnya terlebih masyarakat Indonesia, dan terkhusus buat institusi saya, Kepolisian Republik Indonesia. Beliau sudah bekerja kurang lebih 2 bulan di daerah Samosir. Menurut keterangan kepala desa dan juga masyarakat di sana bahwa beliau di sana tinggal sendiri, jadi mencari upah atau bergaji ke setiap orang yang ingin berladang. Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Sidikalang karena jarak lebih dekat ke Rumah Sakit Sidikalang dibandingkan ke Pangururan. Jadi upaya untuk pertolongan yang pertama. Jadi setiap manusia punya cita-cita dan harapan. Jadi saya pribadi yang pertama saya diberikan Tuhan kesehatan dan karunia, dan jika berkenan Tuhan memberi jalan dan pimpinan kami memberi jalan, semoga
ke depan saya bisa sekolah perwira dan bisa bekerja lebih baik lagi dan lebih mampu bekerja untuk kebaikan pribadi, masyarakat, dan institusi khususnya Indonesia. Junjungan Marpau melaporkan untuk Evarina TV. Demi mendapatkan bantuan langsung tunai senilai Rp600.000, ribuan warga Pematang Siantar, Sumatera Utara melanggar aturan physical distancing. Mereka nekat berdesakan dan saling dorong guna mendapatkan kupon antrian pengambilan uang langsung tunai di kantor pos Jalan Sutomo, Pematang Siantar. Beginilah suasana warga Pematang Siantar, Sumatera Utara yang saling berdesakan saat menunggu antrian guna mendapatkan kupon pengambilan bantuan langsung tunai dari pemerintah. Masyarakat rela berdesakan tanpa rasa takut akan tertular COVID-19. Bahkan tidak sedikit dari mereka membawa anak-anak dalam pengambilan bantuan tersebut. Warga yang datang berdesak-desakan dan mengakibatkan 2 petugas kepolisian kelelahan mengatasi kerumunan warga. Berkali-kali petugas harus berteriak dan memerintahkan warga untuk mundur dan menjaga jarak. Warga berdesak-desakan sehingga memicu keributan. Salah seorang warga yang tercatat sebagai penerima bantuan langsung tunai mengatakan, dirinya rela ngantri dan berdesakan demi mendapatkan bantuan dari pemerintah terhadap warga yang terdampak COVID-19 sebesar Rp600.000. Disinggung soal anjuran pemerintah untuk tetap menjaga jarak agar tidak saling bersentuhan badan. Guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19, warga tersebut seakan pasrah asalkan pulang membawa uang bantuan dari pemerintah. Bantuan langsung tunai, berapa duit? Katanya 600. Hah? 600. 600.000 dari pemerintah? Iya. Bu, ini kan pemerintah kan masih memberlakukan sistem social distancing. Iya. Jadi dengan adanya kerumunan-kerumunan gini, ibu nggak takut nggak kalau kena penyakit? Takut juga lah. Masa nggak takut? Ya takut, tapi kayak mana kan terpaksa. Terpaksa ya, Bu? Iya. Ya? Oke. Kalau nggak antri ya kayak mana? Orang semua memang harus antri. Selanjutnya, Sukianto selaku Kepala Kantor Pos Pematang Siantar saat dikonfirmasi terkait penyaluran bantuan langsung tunai mengatakan, dari awal pihaknya telah menerapkan sistem antrian, namun karena banyaknya masyarakat yang datang dan tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Bahkan pihak Kantor Pos Pematang Siantar juga telah menyiapkan air cuci tangan dan hand sanitizer serta termometer infrared guna mengukur suhu tubuh para warga bila mengantri. Penyaluran bantuan sosial tunai kepada masyarakat sebesar Rp600.000 per bulan. Berapa, Pak? Rp600.000. 600.000 sampai dengan 3 tahap. Ini tahap pertama masih. Bukan per bulan ya, per tahap. Per tahap ya, Pak? Iya, kenapa 3 tahap? Baru ini dilaksanakan, Pak? Baru hari ini hari keempat ini. Oh, hari keempat. Hari keempat. Berdana dari hari keempat. Berdana dari pusat. Hari keempat, Pak ya? Iya. Bantuan sosial langsung tunai telah memasuki hari keempat, dan rencananya bantuan tersebut akan disalurkan secara bertahap kepada warga Pematang Siantar. Ebit Master melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Semut hari ini akan kembali hadir dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, puluhan warga desa Parparean, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Sumatera Utara melakukan aksi unjuk rasa spontan di RSUD Porsea. Mereka menolak pasien yang dinyatakan positif COVID-19 dirawat di rumah sakit tersebut. Aksi ini digelar karena masyarakat khawatir jika tenaga medis serta pasien lain yang dirawat di rumah sakit tersebut ikut terpapar COVID-19, warga sekitar rumah sakit juga turut terpapar. Bahwa kami masyarakat Parparean 1 sampai Parparean 4 tidak bersetuju dibawa ke rumah sakit umum Parparean. Masalah penyakit corona
yang ada di seluruh dunia. Kami Parparian tidak bersetuju. Bupati Toba Samosir Darwin Syagian segera harus menanggapi keluhan masyarakat Parparian 3. Tidak bisa. Selama aksi penolakan tersebut, sempat terjadi cekcok mulut antara warga dengan direktur rumah sakit. Beruntung, pihak kepolisian dari Polres Toba yang ada di lokasi mampu meredam amarah warga. Dalam aksi spontannya, warga tetap bersikeras agar pasien yang terpapar COVID-19 segera dirujuk ke rumah sakit yang telah ditetapkan pemerintah sebagai rumah sakit rujukan penanganan COVID-19. Saya nggak tahu kehadiran Bapak ini mau ngapain sebenarnya. Ya. Kami ini sebagai pusat kuratif, Pak, sebagai pusat pengobatan masyarakat di sini. Jadi orang sakit memang harus diobati di rumah sakit. Mau di mana ditaruh, Pak? Saat ini, pasien tersebut telah dirujuk ke Rumah Sakit Marta Priska Medan. Alex Jetro Syagian melaporkan untuk Eva Rina TV. Jelang perayaan Idul Fitri, Polres Batubara, Sumatera Utara menggelar razia kendaraan di sejumlah lokasi untuk mengantisipasi warga tidak melakukan mudik. Razia kendaraan dilakukan di 3 lokasi di Jalan Lintas Sumatera yang merupakan perbatasan Batubara dengan Serdang Bedagai, Batubara Simalungun, dan Batubara Asahan. Razia kendaraan ini melibatkan puluhan personil polisi, TNI, dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Batubara. Dalam razia, petugas memeriksa identitas pengendara dan menanyakan tujuan mereka. Para pengendara juga menjalani pemeriksaan suhu tubuh. Kapolres Batubara AKBP Ihwan Lubis mengatakan, hingga kini belum terlihat adanya arus mudik yang melintas di wilayah Batubara. Jika ditemukan adanya kendaraan yang akan mudik, maka akan diperintahkan untuk berbalik arah. Batubara bersama Bupati Batubara dan TNI melakukan himbauan kepada masyarakat untuk tidak mudik menjelang Lebaran ini, dan ini memang kami lakukan setiap harinya. Kemudian kita himbau supaya masyarakat tetap pakai masker, kemudian juga akan dites pakai termogan suhu daripada pengemudi kendaraan tersebut. Kami berharap kepada masyarakat menjelang Lebaran ini untuk kami himbau untuk tidak mudik ya. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini pagi. Saya Maria Hutasoid mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.